911, what's your emergency? We about to turn it up. Sebenarnya saya sudah mengikuti ya viralnya perkara ini. Sebenarnya sebelum putusan hakim pun sudah viral perkara ini, sudah sempat terekspos di TikTok atau media lainnya. Dan ketika vonis bebas, padahal kalau saya mengikuti itu ya berita di media, baik media online, cetak, elektronik, atau kita bisa lihat di medsos itu korban itu mengalami luka yang majemuk, kemudian akibat kematian juga bukan karena alkohol ya, kalau seperti yang saya dengar visum itu menyebabkan kematian itu karena benda tumpul dan ada pendarahan, dan tubuh korban itu mengalami luka-luka. Jadi ketika mendengar putusan pelaku divonis bebas ya tentunya saya sangat prihatin dan sangat kecewa tentunya sebagai perempuan maupun sebagai praktisi hukum. Saya sangat kecewa dan mengutuk keras pelaku. Dan saya nggak tahu apa yang ada di pikiran hakim ya, sehingga sampai memutuskan vonis bebas kalau berdasarkan fakta-fakta sudah jelas, korbannya ada, awalnya segar bugar tubuhnya kan, pergi sama-sama, kok pulang dalam keadaan babak belur, sempat dibawa ke apartemen, kemudian tidak lama kemudian meninggal korbannya dalam kondisi yang babak belur ya. Nah tentunya sebagai praktisi hukum sekali lagi saya sangat kecewa dan saya mengatakan keadilan itu tidur ya, nggak ada keadilan untuk korban. Sebenarnya kalau secara hukum kita menghormati ya, ada putusan hakim iya, tapi apakah putusan itu ada pelanggaran atau tidak terhadap putusan itu ya, tentunya sebagai seorang jaksa yang mewakili kepentingan korban, dia harus mengambil langkah hukum yaitu kasasi. Karena kalau vonis bebas, itulah jaksa langsung mengajukan upaya kasasi. Dan jaksa di tingkat kasasi harus bisa membuktikan bahwa hakim dalam mengambil keputusan memvonis bebas perkara itu, kita harus bisa buktikan bahwa hakim telah melanggar hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau menyalahgunakan kewenangan. Ada beberapa alasan sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-Undang 1485 yang telah diubah dengan 5/2004 kemudian 3/2009. Di pasal tersebut Mahkamah Agung di tingkat kasasi ya membatalkan segala putusan penetapan pengadilan di bawahnya jika terbukti. Jadi hakim yang mengadil perkara di bawah itu melanggar hukum, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, antara lain kemudian menyalahgunakan kewenangan. Nah di tingkat kasasi putusan-putusan itu yang kalau jaksanya bisa membuktikan bahwa pembebasan itu bukan pembebasan adalah pembebasan tidak murni, maka di tingkat kasasi putusan seperti itu dibatalkan. Makanya saran saya ya, kita sudah juga mendengar bahwa sudah ada upaya kasasi dari jaksa penuntut umum, bahkan diikuti dengan pengajuan pencekalan ke imigrasi ya, ke Menkumham, imigrasi, agar pelaku dicekal. Karena begitu bebas, hari itu juga pelaku itu dibebaskan walaupun ada upaya hukum kasasi. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, jaksa harus kasasi. Kemudian kalau saya jadi keluarga korban ya, saya akan mengambil langkah-langkah juga ya, misalnya melaporkan kalau ada indikasi penyalahgunaan kewenangan atau ada indikasi suap atau gratifikasi, kan bisa melapor ke KAI, Bawas atau ke pihak KPK, kepolisian atau kejaksaan dengan menggunakan undang-undang tipikor, pasal gratifikasi, asal suap. Itu menurut saya langkahnya yang harus diambil dari sisi korbannya.
saya mengikuti juga ya pemberitaan tentang keluarga korban diundang di Komisi 3 ya, yang saya mengikuti itu termasuk statement dari Komisi 3. Saya mendukung upaya Komisi 3, memang itu jalan yang terbaik ya, adalah jalan di mana keluarga korban harus kita support ya, dalam arti harus mendapatkan perlindungan untuk mencapai keadilan. Nah di sini fungsi Komisi 3 yang bidang hukum memang kalau dikatakan bahwa ada usul dari pihak saran dari Komisi 3 agar melakukan pencegahan, itu ada usul yang baik karena tidak menutup kemungkinan sekarang ini kan terdakwa yang divonis bebas hari itu juga belum 24 jam dia sudah keluar dari tahanan, dia dibebaskan. Nah khawatir kalau nanti ini kan jaksa kasasi ya, jaksa kasasi dia berada di luar, nah, tiba-tiba putusan kasasi nanti pelaku misalnya terdakwanya dihukum, misalnya vonisnya dihukum, nah khawatir melarikan diri atau lari ke luar negeri ya. Nah oleh karena itu pencekalan adalah salah satu upaya selain daripada upaya hukum kasasi. Jadi upaya hukum kasasi tetap dilakukan, kemudian upaya pencekalan juga harus dimohonkan kepada pihak Menkumham dan melalui imigrasi ya, agar pelaku jika terbukti atau terdakwa ya, jika benar-benar terbukti nanti bisa dieksekusi ada di tempat, bukan melarikan diri. Kan percuma kalau mau dieksekusi orangnya tidak ada, maka langkah pencekalan adalah hal yang baik yang saya mengapresiasi ya atas sikap Komisi 3 yang telah menyupport habis, bahkan ikut mendampingi melapor ke KPK kalau tidak salah ya Bu Ria Dwi Pitaloka itu ya dari DPR RI ikut mendampingi keluarga korban juga melapor ke KPK, mendampingi melapor ke KPK. Dan selain tadi upaya jaksa penuntut umum tetap melakukan kasasi. Pesan saya ya kita tahu ya saat ini kita dipusingkan dengan pemberitaan banyak sekali. Kalau saya kan mengikuti aktif di medsos ya, di berita-berita termasuk medsos. Kita belum selesai, pikiran kita masih terpikir, masih diobok-obok dengan kasus yang lagi viral, kasus Pina. Belum selesai pikiran kita, belum selesai pemberitaan di media, masih heboh masalah itu. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan peristiwa vonis bebas terhadap terhadap terdakwa yang diduga pelaku pembunuhan atau penganiayaan ya. Nah, tentunya sangat melukai rasa keadilannya. Kita tahu, saya kadang kalau memberikan statement saya selalu mengatakan keadilan itu mahal. Keadilan itu mahal menurut saya, pengalaman saya dan sebagai praktisi lebih dari 30 tahun berkarir. Saya merasakan ketika kita membela orang tidak mampu, bagaimana saya merasakan untuk mendapatkan keadilan itu ibarat barang mewah yang sulit dijangkau. Nah jadi, tapi kalau sekarang ini kan banyak sekali media yang mengawasi ya, entah medsos ataupun para awak media yang selalu sebagai kontrol sosial. Ini sangat membantu. Makanya ada pendapat no viral no justice. Ketika perkara itu kita sulit mendapatkan keadilan, saya sering sekali banyak dibantu oleh teman-teman media yang membackup saya, memberikan kontrol sosial kepada aparat penegak hukum lainnya, sehingga kadang-kadang yang menurut saya keadilan itu sangat sulit, akhirnya keadilan itu bisa saya jangkau untuk kepentingan klien saya, terutama klien tidak mampu ya. Nah, pesan saya juga kepada perempuan, ayo perempuan kita bersatu, terutama tidak hanya praktisi perempuan, advokat perempuan, ayo para perempuan, ibu rumah tangga, siapapun, kita suarakan keadilan untuk korban, kita suarakan keadilan untuk perempuan. Supaya apa? Kalau kita bersatu, kita ini ibarat sapu lidi ya. Kalau sapu lidi itu satu, lidi itu satu, maka tidak akan kuat. Tapi ketika dia bersatu menjadi satu, itu menjadi kuat. Kalau dia menjadi satu, disatukan sapu lidi itu, diikat menjadi satu, maka akan kuat, akan jadi kokoh. Begitu juga kita kaum perempuan. Ketika kita bersuara lantang, bersatu padu, memperjuangkan keadilan baik untuk keadilan korban ya, dalam hal ini perempuan dan anak. Saya sangat memperhatikan ya dalam hal perempuan dan anak ini, dan sangat terasa memang keadilan untuk korban perempuan, anak itu kita penuh perjuangan. Nah disinilah letaknya, ayo kita bersama-sama mensupport korban-korban perempuan dan anak yang memang benar-benar korban, yang harus kita dukung bersama-sama supaya keadilan terhadap perempuan itu
terlindungi, dan kampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan ayo bangunkan keadilan melalui teriakan kita semua, melalui kita perempuan, melalui praktisi ataupun awak media ya, yang saat ini menurut saya sangat membantu media. Kadang-kadang perkara yang kita nggak tahu ada jadi tahu, penegak hukum mungkin yang atasan nggak tahu, yang bawah yang tahu. Setelah diungkap oleh media, semua akan terungkap. Disitulah keadilan mungkin bisa kita dapatkan. Sekali lagi, stop kekerasan terhadap perempuan.